No fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa dimanapun Anda berada, saya akan lanjutkan pembahasan tentang Nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah getaran semesta yang mengubah takdir. Ketika Jibril berkata, "Iqra", sebuah perintah bukan hanya untuk membaca, tetapi untuk menyadari. Alam semesta bergetar, gelombang tak kasat mata menyebar ke seluruh kosmos. Ini bukan sekedar peristiwa sejarah, tetapi sebuah titik singularitas dalam realitas manusia, saat di mana langit dan bumi bersentuhan dalam bentuk ilmu dan makna. Layaknya sebuah frekuensi tinggi yang mengaktifkan DNA spiritual manusia, Nuzulul Quran adalah momen ketika kebenaran diunduh langsung dari dimensi ilahi ke dalam sistem kesadaran manusia. Hari ini saya akan lanjutkan pembahasan mendalam tentang Nuzulul Quran dari dimensi historis, filosofis, metafisik, dan neuroscience spiritual. Nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran adalah peristiwa fundamental dalam agama Islam yang bukan hanya sekedar fenomena historis, tetapi juga memiliki makna filosofis, spiritual, dan metafisik yang mendalam. Untuk memahami nuzulul Quran secara holistik, kita perlu meninjaunya dari berbagai perspektif, mulai dari sudut pandang historis, kosmologi Islam, filosofi wahyu, hingga dampaknya terhadap peradaban manusia. Al-Quran secara kronologi turunnya bertahap. Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, tetapi secara bertahap selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Ayat yang pertama yang turun, Al-Alaq 1-5 di Gua Hira pada 17 Ramadan. Ayat yang terakhir, Al-Ma'idah ayat 3. Dua fase wahyu yang terjadi pertama kali 13 tahun di Mekah atau disebut sebagai surah-surah Makkiyah lebih menekankan akidah, tauhid, hari akhir, serta perlawanan terhadap sistem jahiliyah. Madaniyah yang turun selama 10 tahun di Madinah lebih banyak berbicara tentang hukum, sosial politik, dan sistem kenegaraan. Konteks sosial politik Arab saat itu, di mana masyarakat Arab dalam kondisi jahiliyah dengan sistem sosial berbasis kesukuan, perbudakan, dan kepercayaan politeistik. Al-Quran datang sebagai revolusi moral dan sosial, menggeser paradigma peradaban menuju tauhid dan tatanan yang lebih adil. Al-Quran sebagai wahyu dengan makna kebenaran absolut. Wahyu dalam Islam bukanlah sekedar ilham, tetapi sebuah komunikasi langsung dari Tuhan kepada manusia yang terpilih. Al-Quran bukan hasil pemikiran Muhammad SAW, tetapi informasi dari dimensi transcendence. Al-Quran adalah hakikat kebenaran dalam wahyu. Filsafat Yunani berusaha memahami realitas dengan akal, sedangkan Al-Quran menawarkan kebenaran absolut langsung dari Tuhan. Ada perbedaan fundamental antara rasionalisme yang diperoleh dari akal dan wahyu sebagai sumber ilmu. Dalam Islam, ada 3 level kebenaran. Pertama, ilmu yakin yang berasal dari pengetahuan berbasis informasi dan logika. Yang kedua adalah ainul yakin, pengetahuan berbasis pengalaman dan observasi. Yang ketiga adalah hakul yakin, pengetahuan berbasis realitas mutlak.
yang hanya dimiliki oleh para nabi dan wali. Al-Quran sendiri berfungsi membawa manusia menuju hakul yakin. Pada tataran dimensi metafisik, sebagai bagian dari tatanan kosmik, terletak pada tahapan turunnya Al-Quran. Nuzul yang pertama, Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Nuzul yang kedua, diturunkan bertahap kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran sebagai energi kosmik. Wahyu bukan hanya sekedar teks, tetapi juga frekuensi spiritual yang menembus realitas fisik. Setiap huruf Al-Quran memiliki getaran dan energi yang dapat memengaruhi manusia dan alam semesta. Jibril sebagai penghubung dimensi, bukan sekedar pembawa wahyu, tetapi juga makhluk transdimensi yang menghubungkan realitas langit dan bumi. Dalam beberapa riwayat, Jibril dapat berubah bentuk, termasuk pernah terlihat dalam wujud manusia. Al-Quran dan kesadaran manusia dalam dimensi spiritual. Nuzulul Quran membawa kepada transformasi kesadaran yang tidak hanya terjadi di masa lalu, tetapi bisa terjadi secara personal dalam jiwa-jiwa manusia. Setiap individu bisa mengalami turunnya cahaya atau nuzulul Quran dalam hati ketika memahami dan mengamalkan Al-Quran. Al-Quran sebagai panduan tazkiyah, penyucian jiwa. Fungsi utama wahyu adalah membimbing manusia menuju kesadaran ilahi. Ada 3 tahapan penyucian dalam Islam. Tazkiyatun nafs atau pembersihan diri dari hawa nafsu, tazkiyatun qalb, pencerahan hati melalui zikir dan ibadah, tazkiyatun qalb, pencerahan intelektual dengan hikmah. Secara dimensi peradaban, terjadi sebuah dampak luar biasa dalam peradaban berkat turunnya Al-Quran. Al-Quran secara revolusi sosial menghapus sistem kesukuan dan menggantinya dengan ukhuwah Islamiyah, menetapkan keadilan, hak-hak perempuan, dan sistem ekonomi berbasis zakat. Dari revolusi ilmiah, Al-Quran mendorong ilmu pengetahuan, memunculkan ilmuwan-ilmuwan muslim seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, dan ilmuwan-ilmuwan Islam besar lainnya. Ayat-ayat tentang alam menjadi dasar bagi perkembangan sains sampai dengan hari ini. Al-Quran juga membawa revolusi politik dan hukum. Dari sistem tribal menjadi negara Madinah dengan konstitusi pertama di dunia dalam bentuk piagam Madinah. Konsep syura atau musyawarah sebagai bentuk pemerintahan Islam. Nuzulul Quran, kalau kita lihat dalam konteks sekarang, bagaimana relevansinya Al-Quran dalam zaman post manusia ini menuju kepada peradaban transhuman? Dunia saat ini sedang menuju era transhumanism, Adam 5.0, di mana manusia akan mengalami transformasi biologis dan digital. Al-Quran bisa memberikan framework moral dan spiritual dalam menghadapi revolusi AI dan genetika. Al-Quran bisa menjadi pegangan bagi jiwa-jiwa yang kebingungan ketika terjadi perubahan peradaban yang sangat radikal, seperti yang terjadi saat ini. Jika masa lalu Al-Quran membentuk peradaban Islam, tantangan kita hari ini adalah membawa nilai-nilai Al-Quran ke era digital. Bagaimana AI, blockchain, dan sistem ekonomi baru bisa diselaraskan dengan prinsip-prinsip Qurani. Kesimpulannya, Nuzulul Quran adalah proyek peradaban abadi. Nuzulul Quran bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi realitas spiritual, metafisik, dan epistemologis. Al-Quran membentuk kesadaran manusia, menuntun peradaban, dan tetap relevan di era manapun. Tantangan kita saat ini adalah menafsirkan dan menerapkan Al-Quran dalam konteks posthumanisme agar tetap menjadi panduan bagi manusia menuju Khalifatul fil ard di era Adam 5.0. Dari dimensi metafisik, nuzul Quran dalam tatanan kosmik. Nuzul Quran bukan sekedar peristiwa historis,
tetapi bagian dari hukum kosmik yang telah tertanam dalam tatanan eksistensi. Untuk memahami ini secara mendalam, kita perlu menggali struktur realitas, mekanisme transdimensional wahyu, kaitan antara Al-Quran dengan matriks kosmos, serta bagaimana ia berinteraksi dengan kesadaran manusia dan alam semesta. Nuzulul Quran adalah peristiwa kosmik. Al-Quran dalam struktur realitas. Dalam Islam, realitas tidak hanya terbatas pada dunia fisik. Al-Quran berasal dari sumber yang berada di luar ruang waktu kita, jauh di luar dunia fisik kita. Maka secara hierarkis, realitas terdiri dari beberapa tingkatan. Tingkatan pertama adalah Lauhul Mahfuz, dimensi absolut, reserved tablet. Al-Quran sudah ada dalam bentuk keseluruhan sebagai sebuah global blueprint di Lauhul Mahfuz sebelum diturunkan ke bumi. Ia mencerminkan konsep preeksistensi informasi dalam alam semesta. Yang kedua, Baitul Izzah, antara langit dunia dengan dimensi kuantum wahyu. Sebelum turun ke bumi, Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Ini mengindikasikan adanya proses transmutasi dari dimensi non-fisik ke dimensi lebih dekat dengan manusia. Tahapan yang ketiga, turun bertahap ke bumi, dimensi materi dan waktu. Proses ini terjadi melalui malaikat Jibril sebagai penghubung dimensi metafisik dan dunia fisik. Konsep turun dalam wahyu melibatkan energi, informasi, dan vibrasi. Dalam Islam, konsep nuzul atau turun tidak sekedar perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, tetapi merupakan transmutasi energi dan frekuensi kesadaran. Al-Quran dalam bentuk Lauhul Mahfuz bukan berupa teks, tetapi informasi ilahiyah murni yang belum terdegradasi ke dalam bahasa manusia. Ketika turun ke Baitul Izzah, ia memasuki tahapan reduksi frekuensi, sehingga bisa dipahami oleh manusia dalam bentuk kata-kata. Bagaimana mekanisme transdimensionalnya ketika Jibril sebagai algoritma penyampaian wahyu? Siapa Jibril dalam perspektif metafisik? Jibril bukan sekedar malaikat, tetapi bisa dipahami sebagai mekanisme kosmik yang mengatur perpindahan informasi antara dimensi tinggi dan dimensi fisik. Dalam bahasa modern, Jibril berfungsi seperti protokol komunikasi antara Tuhan dengan manusia. Jibril sebagai konverter dari realitas absolut ke realitas relatif. Dari dimensi Lauhul Mahfuz, informasi absolut tanpa bentuk, ke dimensi Baitul Izzah, informasi mulai terstruktur sebagai gelombang kesadaran, ke dimensi manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Informasi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab yang bisa dipahami manusia. Analoginya, jika Tuhan adalah superkomputer pusat, Jibril adalah protokol enkripsi dan deskripsi. Sedang Nabi Muhammad SAW adalah terminal penerima yang mampu menangkap dan memahami wahyu tersebut dalam bentuk bahasa manusia. Bagaimana Al-Quran dan hubungannya dengan struktur kosmos? Al-Quran sebagai matrik kosmik, kitab yang tersembunyi, sebagaimana yang tertulis dalam Quran Surat Al-Waqiah 77-80. Sesungguhnya, ini adalah Al-Quran yang mulia, dalam kitab yang terjaga, Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang disucikan. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan hanya kitab teks, tetapi sebuah pola universal dalam kosmos. Energi wahyu dan hubungannya dengan alam semesta. Al-Quran memiliki resonansi kosmik yang menghubungkan frekuensi ilahi dengan struktur alam. Ayat-ayatnya memiliki efek gelombang suara yang dapat memengaruhi kesadaran manusia dan keseimbangan energi di alam. Studi tentang gematria atau numerologi Qurani menunjukkan bahwa setiap huruf memiliki resonansi unik, mirip dengan bagaimana DNA manusia menyimpan informasi dalam kode genetik. Bagaimana interaksi nuzulul Quran dengan kesadaran manusia?
Bagaimana turunnya Al-Quran sebagai aktivasi spiritualitas. Manusia memiliki struktur kesadaran yang dapat menangkap frekuensi Qurani. Al-Quran bukan hanya turun di masa lalu, tetapi bisa turun setiap saat dalam kesadaran setiap manusia. Orang yang membaca dan memahami Al-Quran sebenarnya sedang mengalami mikro nuzulul Quran dalam jiwanya. Nuzulul Quran sebagai kunci aktivasi DNA spiritual. Dalam kajian neuroteologi, membaca Al-Quran bisa mengaktifasi bagian otak yang terkait dengan ketenangan dan intuisi tinggi. Dalam beberapa tradisi esoterik Islam, ada konsep bahwa frekuensi Qurani dapat mengaktifkan kode spiritual dalam DNA manusia, sehingga meningkatkan kesadaran dan intuisi. Bagaimana hubungan nuzul Quran dengan era teknologi seperti saat ini? Apakah Al-Quran bisa dianggap sebagai blueprint artificial intelligence? Konsep wahyu mirip dengan pemrograman kode sumber dalam AI. Tuhan sebagai programmer, Jibril sebagai protokol transfer data, dan Nabi Muhammad SAW sebagai interface atau penerima data. Umat manusia sebagai user. Jika AI dapat diprogram dengan algoritma yang berkembang, mungkinkah manusia juga memiliki program ilahi yang telah tertanam dalam Al-Quran? Al-Quran dan matrik digital. Beberapa ilmuwan Muslim futuristik berpendapat bahwa realitas kita mungkin adalah hologram yang telah dikodekan dalam struktur kitab suci. Apakah mungkin Al-Quran adalah manual untuk keluar dari matriks dunia ini dan mencapai realitas absolut? Kesimpulannya, Nuzulul Quran sebagai gerbang menuju realitas yang lebih tinggi. Al-Quran bukan hanya teks, tetapi blueprint metafisik yang telah tertanam dalam tatanan kosmik. Jibril adalah mekanisme transdimensional yang mengubah informasi absolut menjadi bentuk yang bisa dipahami manusia. Setiap manusia dapat mengalami nuzul Quran dalam dirinya sendiri, seiring meningkatnya kesadaran spiritual. Frekuensi Qurani memiliki efek resonansi yang bisa memengaruhi struktur alam semesta. Di era AI dan transhumanisme, Al-Quran bisa menjadi manual bagi manusia untuk memahami dan menavigasi realitas yang lebih tinggi. Pertanyaan lanjutan untuk kita renungkan. Apakah Al-Quran sebenarnya adalah kode sumber realitas yang bisa dipahami dengan algoritma tertentu? Jika DNA manusia memiliki pola Qurani, apakah itu berarti manusia bisa terhubung dengan wahyu dalam cara yang lebih mendalam? Bagaimana cara kita mengalami kembali nuzulul Quran dalam diri kita sendiri? Bagaimana kita bisa mengalami nuzulul Quran dalam kehidupan pribadi kita? Bisakah Al-Quran menjadi blueprint peradaban di era digital dan AI seperti sekarang? Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Saya akan lanjutkan pembahasan tentang nuzulul Quran pada video-video berikutnya. Silakan simak terus agar kita terus memahami Al-Quran dalam berbagai dimensi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.